Jadi cerita kali ini dialamin sama seorang anak kecil perempuan sekitar tahun 2002. Udah lama banget ya? Iya udah lama banget Moy. Kita sebut aja namanya tuh Dini. Dini umurnya tuh 8 tahun. Dari kecil dia sekeluarga tinggal sama kakek dan neneknya. Karena neneknya udah gak ada, jadi kakeknya Dini ini ngejaga banget barang-barang punya neneknya. Pokoknya bener-bener gak boleh ada yang nyentuh atau mindahin barang-barang neneknya. Sampai akhirnya Dini ini lagi main sendiri di kamar kakeknya. Jadi dari dulu ada benda punya neneknya. Benda ini tuh ditaruh di dalam kotak warna merah. Kalau kotaknya ini dibuka, isinya ada kalung leontin. Dini selalu penasaran sama bentuk kalungnya. Karena si kakeknya Dini ini tuh selalu cerita ke cucu-cucunya kalau kalung ini tuh salah satu benda yang paling bikin dia ingat sama istrinya. Karena anak kecil itu rasa penasarannya lumayan tinggi, jadi Dini diem-diem dari kakeknya mau lihat kalung itu. Pada saat itu, pas banget kakeknya lagi mandi. Jadi Dini beranilah mau ngeliat bentuk kalung ini. Dini jalan ke arah meja di kamar kakeknya. Kotak merah ini tuh letaknya ada di atas meja, ditaruh rapi banget sama semua barang-barang namanya dulu. Dini buka kotaknya, dia lihat isinya. Kalungnya itu tuh warna silver. Dan kayak ada permatanya gede dan bentuknya bulat. Tapi rasa penasaran Dini gak sampai situ aja. Dia kayak ada perasaan untuk kepengen banget buat pakai kalung itu. Akhirnya dia nyobain pakai kalung itu. Dia ambil dari kotak merahnya, dia kalungin ke lehernya. Dan pas Dini ngaca, dia suka banget sama kalungnya. Dia ngerasa dia cantik banget kalau pakai itu. Pas banget kakeknya selesai mandi, terus kakeknya keluar dari kamar mandi. Dini buru-buru masukin kalung neneknya itu ke dalam bajunya Dini. Jadi gak kelihatan sama kakeknya kalau dia pakai kalung itu. Akhirnya Dini lanjut main dan gak lama mamanya Dini manggil Dini untuk mandi sore. Setelah itu sekitar jam 8 malam, Dini mau siap-siap tidur karena besok pagi Dini ini harus sekolah. Jadi Dini emang dari kecil tidurnya sendirian Bi. Udah gak sama orang tuanya. Pas Dini udah mau tidur, Dini naruh kalung itu di laci meja kamarnya. Pas banget Dini mau nutup matanya untuk nyoba tidur, dia ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia dari pojok kamarnya. Tapi pas dia buka mata, kamarnya kosong, gak ada siapa-siapa. Di situ Dini udah ngerasa gak enak perasaannya. Tapi dia tetap lanjutin untuk tidur aja karena dia juga udah ngerasa ngantuk banget. Besok paginya Dini bangun tidur, Dini siap-siap mau ke sekolah. Tapi sebelum dia berangkat ke sekolah, Dini ini buka laci kamarnya. Dia ambil kalungnya dan dia mutusin untuk pakai kalung itu ke sekolah. Dini berangkat ke sekolah diantar sama supirnya. Perjalanannya sekitar 30 menitan untuk sampai ke sekolah. Pas Dini ngeliat ke arah lampu merah, Dini ini ngeliat neneknya lagi nyebrang di zebra cross lampu merah itu. Lah bukan neneknya udah meninggal Nah itu dia Moy, Dini sampai kaget banget. Terus Dini ngomong ke supirnya, "Pak, Bapak ingat muka nenek kan? Bapak lihat deh, itu yang lagi nyebrang mirip banget sama nenek Pak." Nah supirnya ini bilang, "Mana Kak? Gak ada orang yang nyebrang ah." Di situ Dini kaget pas supirnya bilang kayak gitu. Tiba-tiba sosok yang mirip neneknya ini ngeliat ke arah Dini. Awalnya sosok ini jalan ke arah mobil Dini. Pelan-pelan dia jalan dan tiba-tiba sosok ini lari nembus ke dalam mobil Dini. Wih shit. Jadi Dini ini posisinya bisa ngeliat dengan jelas kalau sosok ini tuh lari ke dalam mobilnya dia, terus nembus keluar lagi. Dari situ Dini shock banget sampai bengong sendiri. Karena yang bisa lihat neneknya tuh dia doang, supirnya pun gak bisa ngeliat sama sekali. Gak lama Dini nyampe sekolahnya. Pas dia lagi duduk di bangku kelasnya, lagi-lagi Dini ngeliat dengan jelas. Ada neneknya dari jendela ngeliat ke arah dalam kelasnya Dini. Tapi muka neneknya ini tuh marah. Alisnya mengkerut, matanya melotot. Pokoknya raut mukanya tuh kayak lagi marah ngeliatin Dini. Tapi di situ Dini berusaha gak peduliin apa yang dia lihat di jendela dan berusaha untuk tetap fokus belajar. Sampai akhirnya udah bel pulang, Dini pulang dijemput supirnya lagi. Tiba-tiba pas Dini udah di parkiran sekolahnya, sosok yang mirip neneknya Dini masih ada dan ngeliatin Dini dengan muka kesel dari pagar sekolahnya. Anjir kayak diikutin gitu ya? Iya, bener-bener diikutin terus Moy. Dini di situ bingung banget kenapa Dini bener-bener diikutin sama neneknya.
dengan muka yang kayak gak enak gitu loh ke Dininya. Sesampainya Dini di rumah, Dini cerita ke mamanya kalau dia ngeliat neneknya. Dan muka neneknya ini tuh marah banget sama Dini. Tapi Dini juga gak tahu kenapa, dia bilang ke mamanya. Pas mamanya lagi fokus dengerin ceritanya Dini, mamanya kaget banget dan langsung narik kalung Dini dari dalam bajunya Dini. Dan mamanya tuh bilang, "Kamu pakai kalung nenek? Kenapa kamu pakai? Siapa yang ngizinin?" Di situ Dini takut terus nangis. Pas Dini nangis, mamanya Dini tuh ngeliat ke arah jendela yang ada di belakang Dini. Dan di situ mamanya tuh kaget banget karena dia ngeliat neneknya Dini lagi berdiri ngeliatin mereka sambil melotot. Mama juga ngeliat sekarang. Mamanya sekarang ngeliat. Gak lama tangan neneknya tuh naik dan nyakar kaca jendela yang ada di belakang Dini dari atas ke bawah pelan-pelan. Anjing, kayak gitu suaranya, anjing. Di situ tuh ada suara ngilu banget, kayak lo tahu kan Moebi, suara kaca yang dicakar bunyinya tuh kayak tadi. Mamanya kaget banget dan langsung teriak manggil kakeknya. Mamanya teriak, "Bapak!" Terus kakeknya Dini ini datang ke ruang tengah dan kakeknya tuh kaget banget. Kakeknya jatuh sampai berlutut gitu sambil tangannya megang ke meja makan. Di situ sosok neneknya tuh masih ada dan bahkan pas kakeknya datang, muka sosok neneknya ini tuh jadi makin marah lagi. Dengan terbata-bata kakeknya ngomong, "Siapa yang pakai kalung itu?" Dini nangis dan minta maaf ke kakeknya dan langsung ngaku kalau dia tuh yang pakai. Kakeknya langsung nyuruh Dini dan mamanya ke kamar. Terus kakeknya bilang ke Dini untuk jangan coba-coba pakai kalung itu lagi atau bahkan nyentuh barang-barang nenek lagi. Malamnya, karena Dini takut banget sosok neneknya datang lagi, dia mutusin untuk tidur di kamar sama papanya. Dini ngerasa aman dan nyaman karena gak harus tidur sendirian kan. Pas udah waktunya untuk tidur, Dini matiin lampu, terus dia pakai selimut dan menjamin mata. Tiba-tiba Dini ini mimpi. Di mimpinya tuh jelas banget Moebi. Dini ada di rumah kakeknya yang lagi dia tempatin sekarang. Dini tuh kayak flashback ngeliat waktu neneknya masih hidup. Dini ngeliat muka kakeknya seneng banget, kayak bener-bener bahagia ada nenek di sampingnya. Bener-bener yang dilihat Dini tuh kayak kejadian nyata, tapi masa lalunya kakek dan neneknya. Dini juga ngeliat waktu neneknya sakit dan udah dirawat di rumah sakit. Di sini Dini udah mulai sedih, karena dia jadi ingat setahun yang lalu pas neneknya dirawat dan akhirnya meninggal. Tapi pas Dini ngeliat lagi, dia lihat malam-malam waktu neneknya lagi duduk untuk minum obat, ada kakek yang lagi jaga, kayak ngeliat-liat waspada ke arah pintu, sambil narik kalung yang dipakai neneknya ke belakang, sampai neneknya kecekek dan meninggal. Wah, di mimpi itu Dini teriak sampai kebangun. Bangun-bangun dari mimpinya, ternyata dia gak tidur di kasur, tapi di lantai. Dan dia ngerasa kepalanya lagi dielus sama mamanya. Tapi ternyata, pas dia lihat ke atas, yang ngelus kepala dia bukan mamanya, tapi neneknya. Ya, anjing. Jadi ternyata Moebi, kakeknya Dini itu tuh membunuh neneknya Dini karena gak tega melihat neneknya tersiksa waktu sakit-sakitan. Wow, berarti yang dimimpiin sama Dini itu nyatanya kayak gitu. Iya, itu benar-benar kejadian nyata. Dan kayaknya yang ngasih lihat itu tuh neneknya. Oh, shit. Oh, berarti neneknya tuh kasih pertanda baik ke Dini biar Dini tuh tahu seberapa yang dijadiin hukum dia. Iya, mirip-mirip kayak gitu sih, Wih. Tapi setelah si Dini mimpi kayak gitu, dia ngasih tau ke orang tuanya gak? Enggak sih, Dini gak cerita. Ya, ini parah banget sih itu.